Ya, contohnya untuk aplikasi clustering juga masih image segmentation untuk object detection, tetapi di sini ada yang berbeda, yaitu domainnya. Di sini untuk domain biomedis, yaitu untuk melakukan deteksi kanker payudara. Nah, deteksi kanker payudara untuk memisahkan mana yang sel cancer dan mana yang sel non cancer. Nah, di sini untuk memisahkan berarti ada object detection ya. Jadi deteksi mana yang cancer, mana yang sel normal, dan kemudian untuk object detection tersebut salah satu stepnya adalah image segmentation. Nah, di image segmentation itu menggunakan clustering gitu. Jadi mana yang foreground, mana yang background gitu. Masih sama mirip dengan yang contoh sebelumnya ya. Pada saat untuk mendeteksi tadi yaitu foreground dan background self driving car. Nah, berikutnya contoh berikutnya untuk application of clustering yaitu cluster untuk mengcluster pelanggan atau customer di sini. Nah, ini lebih direpresentasikan, kita bisa melihat secara detail. Ini data direpresentasikan, data customer direpresentasikan dengan dua fitur. Jadi Anda sudah belajar tentang fitur di pengenalan pola ya. Nah, dua fitur tersebut adalah annual income atau pendapatan tahunan, dan yang kedua adalah spending score ya, berapa spending score atau spending index, yaitu skor atau indeks yang digunakan untuk mengukur bagaimana dengan pengeluarannya. Nah, jadi di sini ada annual income dan spending score. Nah, di sini data ini berarti direpresentasikan dalam dua dimensi. Nah, kita bisa melihat di sini cukup banyak datanya. Datanya adalah data customer. Kemudian ada 5 cluster. Anda bisa melihat di sini, yaitu yang berwarna kuning itu adalah centroidnya atau pusat clusternya. Nah, pusat cluster ini Anda bisa melihat ya, ada 5. Jadi data kemudian direpresentasikan dalam dua dimensi, yaitu annual income dan spending score. Kemudian berikutnya adalah menentukan jumlah klasternya. Katakan kita klasternya adalah 5. Maka data tersebut seperti yang saya sampaikan, data tersebut mengelompok atau data tersebut dikelompokkan secara alamiah atau natural. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya klaster yang pertama, yaitu klaster yang berwarna biru muda gitu ya. Di sini warna biru muda, ternyata ini adalah klaster, setelah kita menilik ke dalam, ini adalah klaster yang berisikan anggota, yaitu data-data customer yang merupakan careless customer gitu. Nah, kemudian klaster yang nomor 2 gitu kan ya. Klaster yang nomor 2 yang warna misalnya warna hijau di sini. Klaster yang warna 2 yaitu warna hijau. Nah, ini berisikan dengan orang-orang atau anggota-anggota berupa target customer. Jadi di sini salah satunya adalah anggota-anggota yang target customer begitu. Nah, kemudian yang warna merah gitu ya. Yang warna merah di sini ternyata setelah menilik ke dalam adalah berisikan anggota customer yang dia itu careful ya, jadi hati-hati gitu. Nah, di sini tujuannya kita ingin membidikkan ya untuk mana sih target pasarnya, kan seperti itu. Jadi ada annual income dan spending score di sini. Nah, yang penting clusteringnya dia mengelompok secara natural. Oke. Nah, jadi clustering itu memang kita hanya mengcluster. Kalau misalnya di slide sebelumnya, itu pokoknya kan kita mendapatkan yang warna-warna ini. Ini cluster nomor 1 misalnya, yang berwarna biru muda. Ini cluster yang mana? Kedua, yaitu yang berwarna hijau. Ini cluster ketiga. Tapi ada yang setelah clustering, setelah mengcluster, kita sudah dapat kelompoknya. Ada step berikutnya gitu. Step berikutnya yang ternyata itu
salah satu yang hard task. Apa sih step berikutnya tadi? Yaitu untuk menentukan ini, yaitu menginterpretasikan klaster. Jadi yaitu menilik ke dalam klaster. Jadi misalnya yang biru muda, di sini kita lihat ke dalam. Oh, ternyata klaster biru muda ini, klaster pertama ini berisi anggota klaster yang careless begitu. Nah, kemudian berikutnya ya contohnya misalnya ada 3 klaster di sini. 3 klaster ini didapatkan dengan algoritma Kamin clustering begitu. Nah, Kamin clustering di sini hasilnya hanya 3 kelompok begitu ya. Jadi kelompok pink, kelompok ungu, dan ini kelompok navy atau apa ya, biru tua atau ungu tua gitu kan ya. Anda bisa melihat perbedaannya. Ya sudah, kalau hasil klaster memang klaster saja. Ya sudah, ini kelompoknya 3 kelompok. Data ini data kelompok 1, data kelompok 2, dan data kelompok 3. Tapi apakah itu berakhir? Ternyata belum ya. Jadi next step berikutnya yang saya sampaikan sama seperti tadi, yaitu interpreting clustering. Itu adalah salah satu hard task ya, salah satu yang task next step yang cukup penting, cukup berat gitu ya, karena membutuhkan apa selain kita harus tahu cara mengcluster, dan itu kita harus menilik ke dalam. Jadi di situ ada sense of data science dan juga intuition gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada 3 klaster yang berwarna pink, ungu, dan berwarna ungu tua atau biru tua gitu ya. Nah, ini caranya sama seperti tadi, yaitu kita ini klaster 1 katakan yang warna pink. Ini klaster apa sih kan gitu. Taunya kalau dari algoritma nanti outputnya ini hanya klaster 1 begitu. Nah, klaster 1 itu nanti kita tilik ke dalam ya. Jadi ternyata anggota-anggotanya yang menyusun klaster ini adalah golden customer. Saya seperti itu. Kemudian klaster yang nomor 2 ini yang berwarna ungu gitu ya. Klaster apa sih ini gitu ya. Kita tilik ke dalam anggota-anggotanya. Jadi yang ditilik adalah anggota-anggotanya, member-member yang ada di dalamnya. Oh, ternyata moderately engaged customer. Dan yang ketiga ditilik ke dalam, ternyata digitally non engaged customer. Jadi ini adalah contoh yang menginterpretasikan clustering ya, otomatis berdasarkan jadi menilik ke dalam anggota-anggota penyusun cluster atau kelompoknya. Oke, berikutnya adalah Anda sudah belajar tentang konsepnya, Anda juga sudah belajar tentang contohnya ya, contoh application-nya, Anda sudah belajar tentang historinya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya, maksudnya kita mulai masuk ke algoritmnya. Nah, untuk melakukan clustering sebenarnya apa yang kita perlukan gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya terkait definisi cluster, itu kan sebenarnya kita mengelompokkan yang anggota-anggota yang dekat gitu ya. Anggota-anggota yang dekat itu jadi satu kelompok kan gitu. Berarti di situ ada kata dekat. Nah, dekat itu kan identik dengan distance ya, identik dengan jarak gitu. Jadi yang pertama gitu ya, itu ada istilah proximity measure ya. Proximity measure itu ya, proximity itu yaitu ukuran gitu ya. Ukurannya itu ada 2 ya, maksudnya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita bisa mengukur similarity measure atau kesamaan, ukuran kesamaan, atau distance measure yaitu ukuran jarak gitu. Jadi maksudnya kalau similarity-nya kecil, otomatis jaraknya kan besar. Jadi misalnya katakan 2 data. Di sini yang pertama kita bisa menyampaikan ini data, 2 data ini ya yang saya tunjukkan, dia memiliki jarak yang besar, tetapi kesamaannya atau similarity-nya kecil gitu. Nah, di sini berarti kita bisa menyampaikan 2 data ini ya relatifnya, secara relatif
dia berarti akan terpisah klasternya karena jaraknya jauh ya, besar, dan similarity-nya kecil. Kemudian contoh data berikutnya yaitu yang ini ya, yang saya point berikutnya. Dia similarity-nya besar, maksudnya kesamaannya kan besar, maka jaraknya itu akan kecil. Nah, ini relatif akan dikelompokkan dalam satu klaster. Ya, jadi kalau misalnya ya natural saja kalau misalnya kita ingin mengelompok itu kan misalnya kita satu geng katakan gitu ya, kalau misalnya satu geng itu ya kita mengelompok dengan orang-orang yang kita merasa dekat gitu ya, merasa dekat atau merasa satu passion gitu ya, berarti jarak di antara anggota di dalam kelas tersebut itu kecil gitu ya. Jadi jangan bingung ya, jadi itu filosofinya. Nah, ini setelah kita bisa membuat menentukan begitu similarity-nya atau distance-nya, berikutnya adalah hasil klasternya perlu dievaluasi. Ini sudah baik atau belum clusteringnya? Kan seperti itu. Kalau nanti Anda belajar tentang klasifikasi, itu kita bisa menentukan nilai akurasi, bisa menentukan nilai recall dan sebagainya ya. Itu untuk klasifikasi, untuk supervised learning. Nah, ini masalahnya clustering ini kan unsupervised. Kita kan nggak ada labelnya gitu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Kan begitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi kita bisa melihat di sini yaitu ini gambarannya. Kalau klasternya itu baik, maka dia akan seperti ini ya. Maksudnya bahwa memang benar yang similarity-nya besar, di jaraknya kecil, dia akan tercluster menjadi satu kelompok. Nah, yang bad clustering ya, di sini jadi out-outan nih gitu. Harusnya katakan saya point di sini ya. Ini kan jaraknya jauh ya. Kenapa dia jadi satu cluster? Ini berarti clusternya kurang baik kan gitu ya. Oke. Nanti otomatis ini kan secara visual. Nanti kita bisa menghitung secara algoritmik dan formula ya. Nah, yang ketiga, apa yang kita perlu sudah tahu cara menghitung proximity measure-nya, sudah tahu cara mengevaluasinya. Nah, yang ketiga adalah algoritmanya untuk menghitung clustering ya. Algoritmanya ada beberapa gitu ya. Oke. Nah, untuk menghitung distance di sini, menghitung measure tadi, jarak. Gimana sih cara menghitung jarak? Nah, jadi menghitung jarak ada beberapa formula yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah Euclidean distance. Euclidean distance itu ya Anda mungkin sudah familiar ya. Jadi menghitung jarak seperti jarak Pythagoras. Jadi kalau misalnya ini ada 2 titik ya, dia dicari garis lurusnya ya. Ini Euclidean distance. Kemudian berikutnya adalah Manhattan distance. Manhattan distance ini kalau cerita tentang asalnya ini adalah untuk menghitung city block di kota Manhattan ya. Nah, ini cara menghitungnya kalau ada 2 titik ini sama ya, yang gambar atas dan gambar bawah lalu kasih 2 titiknya, tapi jaraknya beda. Kalau Euclidean dia garis lurus Pythagorasnya, tetapi untuk Manhattan dia adalah jarak garis tegak dan sampingnya ya, istilahnya kalau misalnya di segitiga. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat Manhattan itu dia lebih panjang ya. Ibu kapan menggunakan Manhattan dan Euclidean? Tergantung case-nya ya. Jadi ada case yang cocok menggunakan Manhattan, tetapi ada juga yang dia lebih optimal menggunakan Euclidean. Jadi memang Anda perlu mencoba dan kita perlu membaca referensi, tergantung case. Kemudian ada yang juga distance-nya adalah Minkowski distance ya, Minkowski distance. Di sini Anda bisa melihat bahwa
formulanya ya itu agak berbeda gitu ya.